Shalom Pak Bu, semuanya gimana kabarnya? Dan salam buat yang di Sintang dan yang di Melawi, yang di Nagapino maupun di Putu Sibau. Pastikan bahwa ada Anda yang di sana di dalam anugerah Tuhan, sekalipun hari-hari ini kedengarannya, bukan kedengarannya, memang sedang dilanda banjir yang belum surut katanya. Ya, saya berdoa buat Bapak Ibu yang ada di sana. Kita ambil kesempatan sekali lagi, Bapak Ibu, mari. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Putu Sibau maupun di Sintang, Melawi, Pino, Sanggau, dan daerah sekitar yang kami tidak sebutkan satu persatu, daerah yang sedang dilanda banjir. Kami menyadari bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Yang terpenting kami tidak izinkan iblis mengambil keuntungan di dalam kondisi seperti itu. Dan kami menolak semua pekerjaan iblis. Biar damai sejahtera Allah senantiasa memerintah dan menghibur saudara-saudara kami. Melalui peristiwa ini ada hal yang baru Tuhan akan nyatakan buat mereka. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang di sini maupun di rumah. Ya, Anda harus selalu berdoa buat saudara-saudara kita. Dan selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di sini. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pak Bu pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Tetap saya akan bagikan visi dan misi gereja setempat atau tempat ini. Tentu kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan. Dan Bapak Ibu yang memang sejalan dan pemberitaan firman dan ingin jadikan Yesus sebagai Tuhan, baik yang sudah di sini maupun di rumah, nanti akhir ibadah atau selesai saya khotbah, saya akan selalu berdoa buat Bapak Ibu untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Tentulah kalau sudah Bapak Ibu terima Yesus, jangan lupa menghubungi kami atau gereja-gereja di mana Bapak Ibu berada untuk dilayani berikutnya. Ya. Baik Pak Bu, kita akan langsung kepada firman Tuhan sore ini. Buat Bapak Ibu dan adik-adik saya yang hadir di sini maupun di rumah, Anda yang menyempatkan diri mengikuti siaran ini, berita firman Tuhan sore ini, akan saya sampaikan satu topik yang baru, ya buat Anda baru tentunya ya. Terambil dari kitab Yesaya pasal 40 dan beberapa ayat saja. Saya memang tidak baca satu perikop Pak Bu, karena terlalu panjang kita. Tapi dari beberapa ayat minimal saya bisa membuka pemahaman. Tetapi saran saya selalu jangan sampai Anda ketinggalan, ya di rumah dibacakan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Itu ada penopang-penopangnya. Terkadang konteks yang saya sampaikan terkadang tidak seperti konteks kekinian, tapi kontennya sama dan rohnya sama, dan pastilah Tuhan akan jawab persoalan yang kita sedang hadapi. Intinya seperti itu aja. Kita tidak sedang bicara tentang 2000, 3000, 4000 tahun yang lalu. Walaupun yang kita bicara di situ, tapi yang kita bicara Yesus. Yesus kita dulu, sekarang, dan akan datang itu adalah Yesus yang sama. Ada amin? Nah, kalau Anda tahu Yesus dulu, sekarang yang akan datang sama, berarti Yesus yang sama ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kita tidak lihat. Dan memang dia nggak perlu memperlihatkan diri kepada kita. Tetapi apa yang diperkatakan itu adalah kekal adanya. Kalau Anda mengerti tentang perjanjian Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah energi. Sedangkan kita tahu hukum fisika mengatakan bahwa energi itu adalah hukum kekekalan. Tidak sulit kita memahami. Lah benda-benda saja ada hukum kekekalan, gimana firman Tuhan? Lebih daripada itu, ya. Yesaya pasal 40, saya mulai dari ayat 28, Alkitab berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat. Kepada yang tiada berdaya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebenarnya lagu bagaikan Raja Wali ada banyak yang saya tahu, dua dari sahabat saya, satu dari Pak Robert Sutanto, dan satu lagi dari Frankie Sohombing. Dulu pertama kali ia masih WL, dia sempat ciptakan lagu ini dan dipakai menjadi music opening dari RCTI ya. Bagai Raja Wali. Ya itu aja yang saya tahu sih. Berikutnya lagi ya mungkin Tata atau Reda yang meneruskannya. Tapi bukan lagu yang saya isu, tapi Raja Wali ya. Oke. Pak Bu, dalam pembacaan yang kita barusan saja sama-sama, kenapa tadi kita mulai dari 28, karena 28 ada perkataan haruslah kita kenal Tuhan, itu sangat amat penting. Ketika kita beragama, bukan agama yang membesarkan kita. Agama itu hanya suatu pengakuan kita, menjadi simbolisasi aja, kita punya agama. Tetapi inti daripada keagamaan adalah kita mengenal Tuhan. Tetapi pengenalan Tuhan itu tidak cukup. Pengenalan Tuhan bukan karena kita hanya kenal-kenal, tetapi pengenalan kita sampai dia juga mengenal kita. Kalau dia mengenal kita, dia mempercayakan segalanya kepada kita. Oke, saya kira itu. Nah, tetapi di dalam pembacaan ini, dari ayat 31 yang seringkali kita perlu simak kembali. Pagi tadi saya memberikan suatu perumpamaan, bukan suatu perumpamaan, suatu statement, tetapi ditanya, apa betul seperti itu? Iya. Karena ada beberapa guru di sini yang usianya sudah di atas 70 dan dia mengatakan zaman dulu memang seperti itu. Kenapa? Kekurangan peralatan, para guru mengajar itu selalu menggunakan coba dibayangkan. Bahasa zaman-zaman dulu tuh gitu. Kalau saya ceritakan, Alkitab katakan bahwa bagai Raja Wali, coba dibayangkan. Kalau sekarang saya putarkan video, Anda lihat. Setelah Anda lihat video, Anda tidak memiliki sebuah perubahan genetika Anda. Enggak ada itu. Kenapa? Karena ada di luar dan video itu udah lengkap. Beda kalau Anda melibatkan neuro Anda. Sistem berpikir, sistem otak kita. Bayangkan, kata bayangkan itu kita merenung kembali kepada Alkitab. Maka di situ akan terjadi sebuah reaksi, ya, namanya reaksi fisik, reaksi energi atau reaksi kimiawi tubuh kita. Gak susah ya buat adik-adik saya yang saat ini ada di sini yang masih belajar. Anda mungkin lebih gape dari saya. Maksudnya lebih pandai daripada saya karena Anda sedang belajar. Ya. Nah, itulah sebabnya ada satu bagian yang saya mau ajak kita untuk merenungkannya. Kalimat ini juga saya jadikan topik. Bapak Ibu, adik-adik saya yang hadir di sini maupun di rumah. Ayat 30 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan ini yang saya jadikan topik. Menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bilang, menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu topik kita sore ini. Tapi di dalam pembacaan kita yang barusan saja saya sampaikan, menantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru, ada dua anak kalimat dan itu bisa saya jadikan dua suku kata atau dua akar kata. Kalimat yang terakhir dikatakan apa? Mendapat kekuatan baru. Ketika kita baca sepintas, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ulang-ulang berkali-kali, mendapat kekuatan baru, terus saya tambahkan, saya mendapat kekuatan baru. Rasanya gimana? Coba aja. Beda enggak? Pasti beda. Kalau kita baca, menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kita lompat lagi, ayat berikutnya selesai, kita sudah baca kitab. Dan tidak heran hidup kita biasa-biasa saja. Coba kalimat ini kita ngulang lagi. Saya mendapat kekuatan baru. Nah diganti saya. Saya mendapat kekuatan baru. Saya isi nama saya. Tony Hidayat mendapat kekuatan baru. Kalau saya ngomong terus menerus, saya bisa mengimajinasikan. Saya bisa bayangkan. Kekuatan baru bagaimana saya dapat. Gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua, mendapat kekuatan baru itu sebuah akibat. Kalau Bapak Ibu hari ini semua punya mobil, punya uang, punya rumah, pakaiannya bagus, itu semua kan akibat. Akibat Bapak Ibu rajin bekerja. Enggak tahu rajin apa, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya rajin gitu aja. Lalu dapat duit, bisa beli ini, beli itu, kan akibat toh, betul nggak? Itu namanya mendapatkan. Kata mendapatkan itu sebuah akibat. Mendapat celaka, ya akibat juga. Mengerti sih maksud saya? Mendapat banjir, sebuah akibat juga. Ya kan, akibat juga. Akibat apa? Ya akibat banjir kali itu ya. Tapi kan banyak loh ya gitu loh. Nah, tapi saya coba mau kunci di sini aja supaya Anda bisa mengerti. Saya mendorong loh adik-adik saya yang masih muda-muda, ya tolong diperhatikan. Kalau Anda membaca sebelumnya itu ada kata anak-anak muda, taruna-taruna, ya bagaimana mempertahankan hidupnya. Nah, untuk mempertahankan hidupnya harus mempunyai kekuatan. Sering kali kita, bahasa saya kadang-kadang saya mesti harus pelan sedikit. Terkecoh, ngerti ya terkecoh apa tuh? Terjebak gitu loh. Oleh pemahaman kita, saya masih muda, supaya saya dapat kekuatan yang baru, saya mesti rajin belajar. Tidak salah, itu harus. S1, S2, S3, S4 udah tua. Mau kerja lagi, udah gak ada lagi yang mau. Terlalu banyak S-nya. Paham gak? Salah gak sih belajar? Enggak salah. Tetapi terkadang kita tidak mengerti, kita berpikir kalau saya berpendidikan tinggi, saya akan jadi orang kaya. Akhirnya kita semua akan kejar pendidikan tinggi, tapi gak jadi kaya. Saya tidak mengatakan tidak boleh berpendidikan tinggi. Saya juga tidak mengatakan kita tidak boleh jadi pintar. Tapi semuanya itu adalah dinamika hidup. Memang kita perlu pintar, kita perlu juga pendidikan tinggi, kita perlu sana perlu sini. Tapi itu semua adalah apa? Kelengkapan. Jangan jadikan itu yang utama. Jangan jadikan itu segala-galanya, Pak Bu, adik-adik saya. Ya. Ada terlalu banyak orang, nah kalau kamu mau kaya, rajin-rajin belajar ya, ibu orang tuanya berkata demikian. Ada yang nanya saya, betul nggak Pak Pendeta? Ya betul juga, nggak salah juga. Tapi nggak lengkap, masih perlu tambah lagi. Rajin belajar, pintar, tapi kalau tidak mempunyai akhlaknya, tidak berkarakter yang baik, siapa yang mau pakai kamu? Betul nggak? Anda bisa memanggil burung turun gitu. Tapi Anda nggak berkarakter, tidak mempunyai hati hamba, ya, tidak mau bekerja, tidak cakap bekerja, tidak tekun bekerja, tidak jujur. Dapat 10 dia bilang 5. Kalau dia ngaku 5, dia bilang nggak dapat apa-apa. Tidak bertanggung jawab. Semua peristiwa orang yang salah, dia tuh nggak bersalah. Ya siapa yang mau kasih kamu kerja? Ya dah. Ada yang nggak bisa buat apa-apa, nggak ngerti gitu loh. Cuma disuruh dia kerja, tapi dia benar-benar mau bekerja. Disuruh dia bekerja. Dia tekun bekerja, kalau disuruh kerja dia kerja, belum selesai dia nggak mau berhenti gitu loh. Orangnya jujur, bertanggung jawab di dalam pekerjaan, dia merasa memiliki. Walaupun dia tidak berpendidikan, biasanya orang seperti itu saya sanggup loh jadikan dia orang yang baik gitu. Ada satu insinyur udah meninggal, dia suka bantu saya di sini. Padahal awalnya dia belum bisa apa-apa. Ada satu lagi namanya Sobar, saya punya office boy. Tamatan SMP. Tapi dia bisa menjadi kepala teknik, bukan teman saya, di Hotel Kartika Puri, punyanya itu yang. Dan dia orang Jakarta, tiap bulan dia kembali Jakarta, coba Anda bayangkan fasilitas seperti itu yang dia dapatkan. Berarti penting nggak? Penting, office boy loh. Nggak tahu lah namanya Sobar. Saya dapatkan dia itu office boy. Tapi orang satu ini, apa tau nggak? Dia mau bekerja. Saya kemana dia ikut, ya kan. Nah kadang-kadang kamu coba buat gini, coba buat begini. Dia lakukan lama-lama jadi gape, ngerti ya gape ya? Lah kamu main gangsing aja bisa, main gundu aja bisa jadi hebat, itu namanya gape ya. Lah kalau saya suruh kamu lakukan itu terus menerus, itu menjadi apa? Kebiasaan kan, jadi hebat. Dan orangnya bertanggung jawab, suruh bikin apa,
Ya, sisa dikembalikan, dia tidak pernah mau mengambil keuntungan. Dan itu akan dia dipromosikan jadi kepala. Kepala itu artinya mempunyai status yang berbeda, pendapatannya berbeda. Dia nggak tiap hari teriak, naikin aku gaji dong. Lah gimana gaji Office berapa sih gajinya? Betul nggak? Paham nggak adik-adik saya? Sekolah tidak salah, tapi yang terpenting adalah karakter. Nah, Alkitab katakan, saya kembali lagi mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru ini coba kita bayangkan apa sih? Kekuatan itu apa? Pukul orang. Pintar ngomongin orang. Orang kalau nyerang kita, kita balas. Ya, saya punya paman, dia bilang, Ton, lu belajar kungfu, paling banter lu pukul 2 orang, kalau 3 orang lu udah babak belur kali, sehebat apa. Lu jangan terkecoh sama film dong. Ya kan? Kalau film bisa sampai 100 orang dihajar, itu kan film supaya dia dibayar semuanya yang mati itu. Gitu kan, kita hanya dikibulin aja. Boleh sih nonton gitu, ya nggak apa-apa lah penghiburan gitu ya. Pistolnya begitu banyak, itu jagoan nggak pernah mati tuh. Ya, baguslah James Bond mati dia. Ya, agak sopan sedikit. Dia nggak pernah mati mulu gitu kan ya. Tapi itu kan film. Tapi kenyataannya gimana? Dia bilang kalau kamu hanya melatih tubuh kamu akan hancur. Coba kamu latih kamu punya karakter. Jikalau karakter kita terbentuk, dia bilang perkataan kamu bisa meredakan 10.000 orang. Saya baru tuh kata meredakan 10.000 orang. Ada ribuan mahasiswa teriak-teriak demonstrasi di Tiananmen. Itu panasnya luar biasa temperaturnya. Ya kan mahasiswa tuh. Dia memang akhirnya dibantai juga sih. Tapi sebelum dibantai itu bisa diredakan oleh satu manusia namanya Pastor Yang. Dia naik ke atas drum yang mereka orasi, dia teriak. Dia nggak punya mic, dia bilang. Suaranya itu langsung bisa menjangkau ribuan mahasiswa. Saudara-saudaraku, apa yang kalian teriakkan di sini? Anda merasa ada ketidakadilan. Kalian lagi cari keadilan, saya kasih berita, ada seseorang yang bisa membuat Anda adil, damai sejahtera. Diam semuanya, balik ke dia, dengarin. Lalu mereka tanya, siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Diam semua, nama ini asing buat mereka. Di mana kami dapat? Dia kasih Alkitab, dia bawa banyak kan. Setelah selesai dia doakan, amin gak lama, lampu mati. Rebah 1.000 di kiri, rebah 1.000 di kanan, beribu-ribu rebah, habis semua. Itu yang Tiananmen, itu kesaktian dia tuh. Dan dia berdiri tegak, dia dengar pelurunya, cing, 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 cing. Kalau Tuhan suruh memang begitu. Tetapi yang saya mau maksudkan ini, dengan mulutnya dia bisa meredakan puluhan ribu orang. Tapi kalau suruh dia pukul orang, satu juga mungkin gak rubuh kali ya. Paham gak saya? Paham gak maksud saya? Nah itu yang dikatakan sesuatu yang datang dari dalam. Terbangun karena kita memiliki kekuatan keilahian. Di sini ada 2 kata. Kata menanti-nantikan Tuhan nanti itu adalah sebab utamanya. Tetapi akibatnya adalah mendapat kekuatan. Dan Alkitab memberikan satu ilustrasi kekuatan kita seperti Raja Wali. Jadi tidak sulit saya mendeskripsikan tentang kekuatan apa sih. Kita udah perjelaskan seperti Raja Wali. Coba kita kembali kalau Alkitab mengatakan seperti Raja Wali. Coba kita mendeskripsikannya Raja Wali itu apa sih. Ya tentu kita enggak usah terlalu berandai-andai. Baca aja filosofi Raja Wali itu kan banyak loh literatur di Google bisa kita baca. Raja Wali pertama dia adalah burung yang terbang nyaris tak terlihat, betul enggak? Dia terbangnya tinggi gitu loh. Kita tidak salah tulis juga. Yang kedua dia memiliki mata yang begitu tajam. Dan sebab itu seringkali katakan mata elang. Ya enggak ada yang sih bilang mata Raja Wali ya. Padahal ya seperti itu, tajam. Dia kalau lihat dari kejauhan, kita nggak lihat dia di awan-awan, dia bisa lihat apa itu namanya ikan yang ada di laut. Anda bayangkan berapa kaki itu antara
laut, air, ya, permukaan air dengan dia. Itu jauh sekali, bisa beribuan kaki. Dalam hitungannya, kecepatannya itu sangat cepat sekali. Saya lupa sih berapa ukurannya. Tapi kecepatan tinggi, dia bisa turun. Namanya kecepatan dan kecekatan. Tahu nggak apa kata? Kecepatan itu dia datang, kecekatan itu ngambilnya. Kalau sudah dicakar sama dia, tunggu geledek baru bisa lepas kali ya. Itu juga hanya mitos. Gak bisa lepas lagi. Itu yang ketiga kan? Tinggi, tajam, cepat, dan tangkas. Ya, nggak hanya cepat tapi tangkas juga. Terus yang keempat apa? Raja Wali dikenal dengan apa? Dikenal dengan namanya badai. Jikalau ketemu badai, bagi Raja Wali itu seni. Kalau kita ketemu badai, senewon. Ya kan? Bagi dia seni. Tahu apa arti kata seni? Itu menjadi keindahan kalau ada badai. Nah, empat hal ini memberikan kita sebuah pemahaman kekuatan seperti Raja Wali itu. Lalu pelajaran apa kita dapat? Terbang tinggi itu apa sih? Maksudnya apa? Ada hubungan dengan menantikan Tuhan. Terbang tinggi saya mendeskripsikan itu iman. Iman ilahi itu bukan iman yang cuma lihat ada duit Jen itu bisa habis. Tapi kita bisa melihat sampai ke sana. Saya masih ingat seorang sahabat saya memberikan ilustrasi bagaimana dia naik di atas, dia turun dari kantor di lantai yang tinggi. Terus dia mau pulang, sebelum dia pulang dia coba ngeker-ngeker dulu kiri kanan, direk ke bawah macet, tapi kira-kira 100 meter kemudian di situ sudah tidak macet lagi. Lalu dia turun kasih tahu sama teman, yuk kita berangkat yuk. Temannya, lu gila macet gitu mau jalan. Udah kita ngobrol dulu. Enggak, dia bilang, jalan aja kira-kira 100 meter pasti. Emangnya lu dukun apa? Kan orang yang nggak bisa lihat, tapi kan dia dari atas. Akhirnya ya ikut sama teman dia jalan, kira-kira 100 meter kemudian sudah nggak terjebak macet lagi. Emangnya dia hebat? Enggak, karena dia ada di atas. Pak, Bu, kalau kita memiliki keimanan seperti itu, kita mempunyai cara berpikir berbeda. Standar kita bukan cuma hanya captun jicaptun, bukan cuancia, ya, cuecia cuancia, tapi cak beliau, ngerti nggak? Dan itu orang yang beriman. Jangan jual diri kita. Ada begitu banyak orang cuma hanya harga yang segitu, harga dirinya juga dijual. Imannya strata yang rendah. Nah, itu yang dikatakan bahwa iman kita ada di atas. Kalau di atas jadi kita tajam. Iman menghasilkan apa? Hikmat, kan Alkitab bilang kan. Hikmat itu vision. Lihat dengan hikmat. Hikmat itu sesuatu yang tidak kelihatan, ada di hati. Tapi kita memiliki apa? Hati nurani, bisa merasakan di balik daripada ke depan itu. Orang bilang apa? Itu peka banget ya, peka dalam roh. Itu hikmat. Hikmat itu dikerjakan oleh roh. Dan mesti harus punya iman kan? Yang ketiga, bukan saja memiliki hikmat, kita tahu Alkitab katakan hikmat mengerjakan pengetahuan. Kita tahu, kita pandai, bukan sekolah kita pintar. Sekolah penting, tetapi yang kita pelajari itu mendapatkan pelipat gandaan. Urapan selalu meningkatkan kemampuan. Kalau kamu sekolah S1, begitu kamu diurapi, kemampuan kamu melebihi S2. Bukan berarti dia boleh sekolah S2, kan nggak salah kan? Ada kemudahan, pengetahuan. Pengetahuan tidak cukup kalau kita di dalam keilahian, pengetahuan kita disertakan kemampuan bekerja. Tahu tuh kan banyak orang sok tahu tapi nggak bisa kerja. Ini tahu tapi bisa kerja. Adik-adik saya, Anda harus banyak tahu. Tetapi bukan hanya tahu saja, pengetahuan kamu menstimulasi tubuh kamu bisa bekerja. Tahu ya kata stimulasi ya. Pengetahuan itu akan menjadi energi dan mengubah reaksi tubuh kita. Anggota tubuh kita, pandai tangan kita.
Rudi Hartono katakan, aku tahu bagaimana saya smet, tapi bukan saya hanya tahu, tapi saya mampu smet. Sebelum saya kepikir, tangan saya sudah hajar duluan. Sebelum bola datang, saya smet dulu. Enggak lah, apa yang smet? Angin lagi ya. Itu ketepatan dan kecepatan bola dihajar. Maka dia katakan, dia adalah pemain yang sulit dikalahkan. Itu kata Rudi Hartono yang saya pernah dengar langsung dari dia. Itu karena apa? Karena tahu dan pandai. Kadang-kadang kita cuma pandai bohong, kami nggak tahu apa-apa. Dia pandai bohong, dia nggak tahu. Lu bohong hari ini, besok lu pasti dibohongin. Dia nggak tahu. Hari ini lu pandai nipu orang, siap-siap besok lu ditipu orang. Masa iya? Lu lihat aja tuh Alkitab. Ya kan? Akibat menyebabkan apa? Maka saya katakan jangan main-main dengan namanya hukum alam dan hukum Allah. Paralel Pak Bu. Oke, ngerti kan? Ya. Kekuatan kita itu kuat karena memiliki iman. Dan kita memiliki hikmat untuk melihat situasi. Seperti sekarang ini. Kita nggak pernah merasa takut walaupun memang ada ketakutan. Tapi hikmat kita mengatakan di balik bencana ada berkat Allah. Dan di samping itu kita bisa mempersiapkan diri kita bagaimana menghadapi apa yang kita tahu. Cakap kita ngerjakannya. Dan kuat menghadapi tantangan yang namanya maju tuh nggak enak. Kecepatan pasti ada, akselerasi pasti ada namanya apa? Pasti ada namanya gesekan. Kalau Anda tidak mau ada gesekan, ya Anda nggak usah lari, tidur aja. Itu pun bisa masalah. Lama-lama jadi besar badannya. Ya. Anda lari cepat pasti ada gesekan. Anda mau terbang tinggi itu gesekannya lebih cepat lagi. Tapi jangan takut, itu seni. Kalau filosofi Raja Wali bilangnya itu seni. Tapi di dalam filosofi kehidupan saya bilang apa? Itu namanya dinamika. Paham gak? Goncangan itu dinamika. Maka ada namanya dinamisasi penerbangan. Itu perlu diperhitungkan dinamisasi dengan gravitasi. Hubungannya dengan hukum aerodinamik itu namanya kan. Ngerti gak sih? Agak tinggi gak bahasanya? Ya kalau gak ngerti susah juga saya. Ya kan? Namanya ada hukum aerodinamik. Supaya kita tetap mengambang menghadapi tantangan gravitasi yang bawa kita turun. Setan maunya kita gagal. Setan mau kita bangkrut. Setan mau kita banyak bacot. Setan maunya kita apa? Gak punya teman. Nah, kita hadapi itu memiliki kekuatan, keilahian, mendinamisasikan kita. Supaya kita tidak jatuh ke timpa sama dia. Itu dikatakan kekuatan seperti Raja Wali. Dan itu akibat. Lalu penyebabnya apa? Menantikan Tuhan. Betul gak? Nah kita coba juga mendeskripsikan, nantikan Tuhan itu apa sih? Menyembah, ku sembah kau Tuhan. Tidak salah, saya suka menyembah. Berdoa. Kalau kita berdoa bahasa roh, itulah menantikan. Saya juga suka bahasa roh. Baca kitab, saya juga suka baca kitab. Apa betul seperti itu? Walaupun tidak dipersalahkan. Tetapi yang saya mau, mari kita deskripsikan. Kita definisikan sesungguhnya. Ubah dulu. Perbaharui pemahaman kita. Kata menanti itu apa? Saya memberikan contoh-contoh yang sederhana. Kalau hari ini Anda kerja sama saya. Ujung-ujung hasil kerjanya apa yang Anda harapkan? Halo? Upah kan? Yang Anda kerjakan imbalannya upah. Nggak mungkin Anda minimal ya ucapan terima kasih saya. Ini kan jangan bilang saya pendeta dong. Oh saya kalau kerja sama pendeta saya terima berkat Tuhan aja. Jangan, pandang saya Anda bos lah gitu loh. Ya, kalau saya kasih kamu kerjaan, pasti yang kamu nantikan apa? Upah. Betul enggak? Dan itu terpenting adalah kamu mengerti dulu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kamu nantikan upah? Karena kamu mendapatkan janji dari saya. Betul enggak? Kamu dapat janji dari saya. Kenapa kamu dapat janji dari saya? Karena kamu kenal saya dan saya mempercayakan pekerjaan saya kepada kamu. Ada 3 faktor di situ. Faktor pertama karena pengenalan. Faktor kedua kita mendapatkan kepercayaan. Promosi, ada perjanjian. Faktor ketiga, saya tekun melakukan, setia melakukan. Kan itu.
Terus saya coba turunkan pelajaran apa ke dalam Alkitab. Pengenalan itu Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 2 ya. Anda kalau baca 24-25. Orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau adalah Mesias, kata Alkitab. Enggak dikeluarin ya. Engkau adalah Mesias, kata Tuhan Yesus apa? Kamu memang percaya saya, lihat perbuatan saya. Tapi apakah saya mempercayakan diri saya kepada kamu? Yesaya Yohanes pasal 2 ayat 24 kan. Coba dibukakan deh. Ya. Yohanes pasal 2 ayat 24. Ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Kepercayaan itu ada faktor pengenalan. Lu kenal gua, oke. Gua gak kenal lu ya. Gua kenal juga siapa kamu. Lu tuh gak bisa dipercaya. Gua kasih apa lu gak mau kerjain. Banyak bohongnya. Ya gimana saya mau percaya? Taruhlah saya terpaksa mempercayakan. Tapi hukum alam buat kamu gagal. Karena ada hukumnya lagi. Kita gak bisa lepas dari cuma hanya karena hopeng loh. Mungkin Gideon, ya gak enak lah kok gak kasih dia. Dia kasih. Tapi karena kamu gak bisa percaya. Hukum itu akan membuat kamu gagal. Sehingga kamu mempermalu diri kamu sendiri. Intinya itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu ada faktor pengenalan sampai kamu dikenal. Kamu percaya sampai kamu dipercaya oleh Tuhan. Itu yang pertama. Percaya apa? Percaya setiap firman Tuhan. Yang kedua, dapatkan perjanjian Tuhan. Maka dengar lebih baik daripada banyak kita ngomong kan. Dengar apa sih Tuhan ngomong sama saya. Pegang. Tuhan bilang sama saya. Karena kuasalah kalian bisa bersuka cita. Apa yang kalian rindukan ku berikan. Permohonan tidak pernah aku tolak. Aku pegang itu barang. Dan aku doakan. Beberapa tahun kemudian terjadilah sebuah revival. Hari ini kita ngalami yang namanya apa? Rinduan kita dan permohonan kita. Pegang dulu. Jangan cuma nekat aja. Aku percaya. Mana percaya kamu? Dasarnya apa? Kalau kita bilang aku punya mobil, iya gak apa-apa. Tapi mana kwitansinya, udah bayar belum? Kalau udah bayar pasti mobil datang. Jadi kepercayaan itu dapat apa? Dapat agreement, dapat perjanjian. Terus yang ketiga, kalau kita udah dapat, setia melakukannya. Ini mah udah gak setia disuruh ngambek lagi. Halo, ya gak? Setia melakukan hal-hal yang menjadi faktor utama. Ibadah setia, sembahyang setia, doa setia, beramal setia. Ya kan? Jadi jangan kita cuma minta itu adalah faktor bonus. Dapat itu bonus, tapi beri itu adalah sesuatu yang sulit tapi harus dilakukan. Saya mau tanya, mana lebih mudah, terima atau memberi? Halo? Coba kamu bilang memberi, langsung sini. Ya kan? Susah. Mikirin nanti pulang pakai apa. Jangankan kamu pendeta juga banyak seperti itu. Tetapi justru yang sulit itu adalah sesuatu yang mulia. Banyak memberi, pasti kamu akan dapat. Karena itu hukum. Hukum tabur tuai. Ya, seorang ustadz berkata, sedekah saya akan mengalami kesuksesan. Maka saya punya jurusan sedekah, dia bilang. Orang diajar sedekah. Lah kita anak Tuhan, ngerti tapi kita sulit melakukannya. Lebih banyak berharap daripada apa? Berbuat sesuatu. Tekun melakukan hal yang kecil. Saya tidak hanya mengatakan beri uang. Beri waktu Anda dengar khotbah saja itu sudah mulia. Berikan waktu Anda catat. Berikan waktu Anda ceritakan firman kepada orang lain. Yang mungkin kamu gak ngerti, yang mungkin sedikit menggores hati kamu, udah simpan dulu aja. Nanti pelan-pelan di rumah selidiki. Tapi yang jadi berkat cerita sama temannya. Tadi gua dapat ini loh. Mari kita doakan. Jangan keluar. Tuh tadi pendeta ngomong nyakitin gua. Besok kan gak mau datang gereja sana lebih dingin katanya. Hey, lu gak datang ke sini ke gereja silakan. Tapi surga cuma satu. Gak tahu ketemu gua gak di surga lagi nanti. Halo? Kadang-kadang kita ini ngaco nih pikirannya. Ya pikirnya jadikan Tuhan tuh seperti kayak dunia begini. Bisa ngumpat sana, bisa ngumpat sini. Salah bos. Salah bung. Salah Bapak Ibu adik-adik saya. Supaya saya bahasa lebih bagus lagi.
Jadi bukan seperti itu. Setia tekun melakukannya sampai tuntas. Ya. Bisa nggak melakukannya? Susah ya? Sebenarnya enggak. Punya hati hamba. Punya hati hamba. Ayo coba ulangi. Hati hamba itu apa? Hamba itu melakukan segala sesuatu sampai tuntas. Kan eksistensinya kan. Lalu deskripsinya apa? Pertama apa? Mau. Punya kemauan dulu. Di sana ada kemauan. Di situ ada jalan keluar kan, betul nggak? Ada kemauan. Kalau kamu ada kemauan, pasti ada kepandaian. Kita mau belajar. Belajar dari yang kecil dulu. Jangan tunggu besar. Nanti kalau udah kaya gue mau bangun gereja. Jangan kamu. Semua orang ya bisa. Sekarang yang ada pada kamu apa? Cat tuh gereja tuh. Udah mau Natal nih. Jangan tunggu gembala ngomong, betul gak? Ada aksi nih semua nih katanya. Yuk kita cat gereja. Saya ngomong gini karena tadi ada yang datang saya, ibu-ibu. Aku mulai nabur katanya. Buat apa? Saya ngeliatin gereja itu sedih banget katanya. Gak dicat. Ini saya diingetin seorang ibu. Orang yang gak terlalu banyak tampil. Dia ngomong saya sih, dia ngomong sama Nya. Saya udah mulai kecil-kecil saya nabung dulu. Saya dapat berkat dari Babe. Mulai dari diri kita. Kalau kita mau nanti bisa tular ke orang lain. Jangan mikirin Natal gue mau kemana ya. Singapura udah buka nih. Hong Kong udah buka nih. Hei, hati-hati. Ini rusak. Dulu saya begitu. Pandemi harusnya mengajar kita. Ayo ke dalam. Belajar buat yang susah. Kalau kamu mau pasti bisa. Kemauan menghasilkan kepandaian. Terus apa lagi? Kalau udah pandai, mesti tekun. Kalau Anda mau masuk yang dalam, jangan satu kali. Kalau Anda mau tangan kamu kuat, itu pukul pasir itu jangan satu hari. Satu hari hancur tangan kamu, besok mau berantem gak bisa lagi, sakit katanya. Pukul terus tiap hari, kalau udah 1 tahun itu udah namanya apa? Baal, kebel. Tonjok orang tuh kamu gak rasa apa-apa, orang babak belur. Ini kalau cerita tangan ya, jangan saya ngomong gitu, rumah tonjok-tonjok lagi ya. Nonjok suaminya hancur. Pendeta yang ngajarin itu salah Anda tafsir. Tekun ya. Terus apa lagi? Jujur itu keterbukaan kita. Kalau kita salah ngaku kesalahan kita, Tuhan Maha mengampuni kok. Jujur. Terus yang terakhir apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab begini, merasa memiliki. Seakan-akan cuma orang tertentu yang punya tanggung jawab, kita tuh gak merasa. Yang penting hak saya. Ini kan spirit anak yang terhilang. Susah gak sih khotbah saya dimengerti? Jadi 2, menanti Tuhan mendapat kekuatan baru tadi seperti Raja Oli. Kata menanti itu apa? Kamu harus kenal Tuhan. Dari mana kamu kenal? Harus ada yang memperkenalkannya. Itu Alkitab, ada yang khotbahkan. Ketika dikhotbahkan, Anda renungkan, Anda bayangkan kembali, imajinasi kembali. Kenal dia baik, sampai Tuhan mengenal kamu. Baru kamu boleh percaya dan dipercaya. Itu namanya kamu dapatkan agreement. Tuhan bilang sama kamu, jangan takut, aku menyertai kamu. Pegang ayatnya, sertai apa? Sertai kamu akan dapat berkat banyak. Itu yang dipegang. Salah, sertai kamu bekerja, berani berkorban. Korban itu bukannya bencana. Korban itu adalah membuka pintu berkat Allah. Korban apa? Korban syukur, korban semuanya. Tuhan memberikan pada kita, membuka sorga kembali buat kita korbankan anaknya. Kita cuma kasih karunia, nanti jadi orang kaya. Enggak salah. Tapi korbankan apa yang kamu bisa korbankan. Sama seperti Kristus. Karena dia menderita. Ayo kita menderita. Kata penderitaan dalam Tuhan itu adalah mulia. Bukan kita disabit-sabit. Nanti nih hari Selasa mau divaksin nih. Padahal sakit gak seberapa. Ada yang ketakutan. Ada yang darah ya tinggi. Macam-macam kejadiannya. Padahal cuma suntik doang. Padahal itu gak apa. Karena kita ketakutan. Coba kita bayangkan. Ketika aku divaksin, aku punya imunisasi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Oh, saya bisa nonton lagi. Gak usah bohong-bohongan. Saya bisa naik pesawat, tidak usah lagi beli. Apa itu namanya? Ya kadang-kadang gak mau vaksin tapi mau berpergian lalu beli apa? Saya gak tahu benar atau tidak. Tapi kalau gak benar kok bisa datang ya? Dari Jakarta ke Pontianak ya, padahal belum vaksin. Vaksin apa? Vaksin Nusantara. Emangnya udah bisa naik pesawat? Tapi ada di Pontianak. Bingung gua juga.
Oh haleluya, haleluya, lepas katanya. Petugasnya semua nggak bisa lihat. Terserahlah kamu mau ngomong apa. Tapi buat saya itu tidak jujur. Ini promosi vaksin enggak juga sih. Cuma ambil contoh. Kita kurang berani untuk membuka diri kita diperbaiki. Oke, mengerti? Itu kata menanti. Ya, kalau semua bagian kita sudah kenal, kita dapat perjanjian, dapat surat perintah, kita tekun melakukan. Kalau ambil contoh, ya, kamu kenal saya, terus saya kasih surat perintah kerjakan, itu ngecat gedung, ya. Terus kamu tekun lakukan, selesai apain? Itu namanya menantikan tagihan. Gitu, udah selesai apa? Cari mana tuh Kak Erna? Ya berarti kamu sudah siap terima uang. Coba kalau belum kerja datang, Erna, aku pinjam dong. Itu gerbang indah tuh. Pengemis, belum kerja udah pinjam uang duluan. Kan kadang-kadang kita tuh belum bekerja, pengen upahnya besar gitu kan. Udah mental itu harus dirubuhkan. Anak-anak muda ayo. Ya kan? Karena memberlakukan semua yang tidak boleh, ya. Tidak norma, merusak moral. Ya kan? Wah, cerita ini panjang lah ya. Ini mesti seminar punya, ya. Saya tidak mau mengganggu keimanan kalian yang kadang sudah terbangun sekian lama, kesalahan pondasi. Tapi saya mengakhiri aja, menantikan Tuhan itu 3 hal tadi itu. Kenal, dapatkan perjanjian Tuhan, dan tekun melakukan aja. Apa yang kamu dapatkan dari Tuhan? Kalau saya mendapatkan Tuhan, harus membangun keluarga, biarpun dunia bergoncang, saya tetap ayo komsel, bikin keluarga. Kan gitu. Tekun lakukan. Dan kita akan seperti apa? Kuat seperti Raja Wali. Kita pandai. Dan kita kuat hadapi tantangan. Walaupun ada tantangan dan ada hambatan, kita tetap menjadi apa? Pemenang. Bahkan lebih apa? Dari pemenang. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri.